Dulu Briges itu waktu saya masuk, istilahnya baru ada kasus Trunojoyo. Jadi memang hampir semua anggota Briges dulu nggak ada yang berani pakai atribut Briges. Dari situ memang kita dengan 10 orang, 12 orang mencoba ngebangkitin lagi Briges di setiap daerah. Jadi salah satunya agenda rutin kita ini hampir setiap hari datengin ke sekolah-sekolah, nyerang terus sampai Berkeliling. ya sampai di satu sekolah itu takluk jadi Briges semua. Dulu ada istilah sampai dijuluki Brigade Gestapo karena isu-isu dari orang bahwa kalau masuk Briges nggak bisa keluar. Kalau masuk keluar Briges potong tangan ataupun sumpah getih kayak gitu. Itu yang memang membuat mindset Briges pada saat itu angker. Saya awalnya anti Briges karena punya pengalaman ditotok deh ke budak Briges anjing gitu. Rek dilawan budak Briges itu jadi gitu kan. Efeknya malah jadi budak Briges gitu ya. Dan yang lucunya yang ngegulung saya di SMA 13 ternyata pada saat pelantikan saya ketemu gitu. Oh iya budak 13 ngagulung orang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam juang untuk kita semua. Alhamdulillah, saya kembali lagi membuat konten ya. Alhamdulillah juga hari ini saya dikunjungi ya oleh kakak-kakak saya. Itu adalah Apupung. Apupung ini yang video sebelumnya itu diceritakan oleh Ayas. Jadi Apupung sama Ayas ini satu sekolah. Kebetulan saya sama Ilyas itu sama-sama anak baru di 7. Cuman memang kalau disebutin yang bawa-bawa saya nakal tuh Ilyas. Wow. Sebenarnya saya anak baik bawaannya gitu. Jadi Pembawa dosa nama Ayas ya. Iya. Sebenarnya saya anak baik pertama masuk ke 7 itu, cuman kebetulan alhamdulillah itu dikasih kenalnya sama Ilyas, sama partner in crime saya sampai hari ini. Kenalkan dulu lah diri kepada para sobat Power di seluruh Indonesia biar kita silaturahminya kena gitu. Oke, saya tuh pengen mah ngenalin tuh pakai nama samaran kayak orang itu biar gagah. Tapi dah orang taunya Pupung gitu. Aduh. Kenalin saya Jeffrey gitu. Gaya. Ya, saya Pupung Briges 7. Udah gitu. Ya. Gitu lah. Halo, para sobat, kita dengarkan cerita, kisah maupun saran dan dari Apupung nih. Kan berbeda ya. Briges zaman dulu sama Briges saat ini kan memang sudah jauh berbeda, udah berkembang. Dulu kita hanya perkumpulan yang berdasarkan kekeluargaan, saat ini udah sebuah organisasi yang berdasarkan landasan hukumnya. Ada juga nggak perbedaan-perbedaan dalam perihal kegiatan, perihal yang lain-lainnya gitu? Oke. Memang saya di Briges itu mungkin dulu beda masa lah ya dengan sekarang. Kalau disebutin, ini agak sedikit cerita flashback dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Dulu Briges itu waktu saya masuk, istilahnya
baru ada kasus Trunojoyo. Jadi memang hampir semua anggota Briges dulu nggak ada yang berani pakai atribut Briges. Di 7 pun sebagai pusatnya Briges, angkatan di atas saya kayak ketua sebelum saya itu ada Siapa? apa? Ilham. Siapa? Ilham Siapa sih? Ilham atau Bukan Ilham, siapa sih? Hilal. Di atas saya itu ada Hilal. Malahan hampir sekitar 50 orang lebih lah Briges di 7 itu dikeluarkan dan sebagian ditangkap polisi. Jadi waktu saya masuk ke 7 itu Briges tuh sebenarnya hanya ada sekitar 10 di luar saya sama Ilyas, karena saya sama Ilyas sebenarnya anak baru ya, pindahan di kelas 2 di SMA 7-nya. Jadi pada saat itu total 12 lah saya dengan Ilyas dengan Briges yang ada di 7 saat itu. Tantangan terberatnya pada saat itu pertama kita masih disorot sama polisi ya, karena dari kasus Trunojoyo itu masih ada pengembangan sampai dengan persidangan lah. Jadi ya agak-agak sulit untuk ngajak orang supaya mau masuk Briges, karena kasus Trunojoyo ini bisa dikatakan kasus yang cukup gempar ya, antara Briges dengan MMC kalau dulu istilahnya, motor Mercy Club atau Binter sebenarnya yang saya tahu itu. Tapi sampai Indro Warkop aja turun tangan ya. datang langsung ke Ciamplas waktu itu. Kalau disebutin sebenarnya pada saat itu Briges dalam keadaan bisa dikatakan vakum. Sampai akhirnya dibentuk susunan, bukan panitia naonnya, susunan naon, struktur gitu, Pengurus ya. pengurus. Sebenarnya yang jadi ketua waktu itu sebenarnya Asep Rahmat, kemudian dideportasi ke SMA 18. Jadi akhirnya saya yang naik. Dari situ memang kita dengan 10 orang, 12 orang mencoba ngebangkitin lagi Briges di setiap daerah. Jadi salah satunya agenda rutin kita ini hampir setiap hari datengin ke sekolah-sekolah, nyerang terus sampai berkeliling. Ya, sampai di satu sekolah itu takluk jadi Briges semua. Alhamdulillah menyebar lah gitu. Mungkin apa ya? Ini bukan buat ditiru sih ya, tapi mungkin penyebaran yang gerilya dan agak-agak masif pada saat itu ya, di saat Briges disorot sama kepolisian ataupun dianggap apa ya? Hampir seperti organisasi terlarang ya. Ya, dulu ada istilah sampai dijuluki Brigade Gestapo karena isu-isu dari orang bahwa kalau masuk Briges nggak bisa keluar. Kalau masuk keluar Briges potong tangan ataupun sumpah getih kayak gitu. Itu yang memang membuat mindset Briges pada saat itu angker. Saya sendiri sebenarnya pada saat masuk 7 itu dihadapkan sama 2 pilihan, karena pada saat itu 7 itu ada 2, boleh katakan geng lah ya, Briges dan Sakas. Cuman karena Sakas saya hanya dengarnya di 7, beda dengan Briges yang ada di mana-mana. Sampai akhirnya saya pikir kalau mau masuk geng ya harus geng yang benar-benar punya nama gitu kan ya, bukan hanya di skup 7 doang gitu. Sampai akhirnya ya
ya diajaklah sama teman-teman jadi briges gitu ya. Mungkin awal mulanya disitulah, kurang lebih seperti itu. Berarti AA masuk 95 karena pindahannya ya? Pindahan. Kan kalau AA tuh angkatannya sebenarnya 94, 97. Iya, betul. Karena masuk pindahan jadi 95. Saya pindahan tuh dari SMA 13. Kebetulan di 13 itu waktu kelas 1 ada cewek yang paling cantik lah di SMA 13 itu. Kalau dulu kita tahu Elma Teana, nah, cewek itu kayak Elma Teana. Jadi hampir tiap hari sama kelas 3, karena cewek itu kelas 3 ya. Saya hampir tiap hari digulung karena cewek itu milih saya gitu ya. Digulung. Enggak apa ya digulung. Sampai akhirnya saya sendiri yang dikeluarin. Dianggap biang keributan. Jujur pada saat dikeluarin disuruh naik tajong lah istilahnya gitu. Kalau boleh milih, saya nggak pengen milih 7 karena saya punya pengalaman milih juga. Milih Matiananya? Bukan. Maksudnya masalah sekolah. Saya awalnya anti briges karena punya pengalaman ditotok deh ke budak briges anjing gitu. Lagi dilawan budak briges itu jadi gitu kan. Efeknya malah jadi budak briges gitu ya. Dan yang lucunya yang ngegulung saya di SMA 13 ternyata pada saat pelantikan saya ketemu gitu. Oh iya budak 13 ngagulung orang teh. Siapa? Saya lupa lah namanya, ada banyakannya, ada di kelobaan lah. Begitu ospekan ketemu lagi. Nah, begitu ospekan di 7 dan saya udah jadi ketua. Oh iya anjing udah 12 ngagulung aing gitu. Tapi udahlah, itu bodorna gitu. Kadang-kadang ngerasa Bandung politik lah gitu. Ya, kalau dulu kan seluruh kegiatan briges ya harus di 7, terpusatnya di 7 karena briges berasal dari 7. Mungkin itu sedikit flashback dan saya anggap ya sejarah lah, lucu, banyak kenangan apa segala macam gitu. Sejarah perjalanan hidup Pak ya. Ya. Nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Emang begitu jalan hidupnya. Emang harus gitu. Dan ini yang ceritakan adalah perjalanan hidup masing-masing. Sekali lagi para sobat, saya ingatkan jangan ambil yang buruknya, jangan tiru yang buruknya, ambil aja yang positifnya. Lanjut A, ada kisah-kisah apa lagi A di briges ini A? Kalau kisah di briges mungkin Banyak ya A? nggak akan habis dibikin dalam satu buku juga ya. Tapi pada prinsipnya saya bersyukur di briges ini saya diajarkan arti kekeluargaan, persaudaraan ataupun kebersamaan karena saya nggak nemu di tempat lain. Artinya kalau tadi latar belakang teman-teman masuk briges mungkin broken home ataupun ada masalah keluarga atau apa, sebenarnya saya pada saat itu mungkin masih mencari jati diri lah ya. Tapi jati diri di briges itu nggak ditemukan di, mohon maaf, di klub-klub yang lain. Karena kalau berbicara klub sebuah brand sepeda motor misalnya, pada saat nggak punya sepeda motor tersebut kayaknya udah bukan member lagi gitu ya. Jadi kalau di briges erek maneh nyikruh, erek maneh naon gitu ya, anggarnya maneh briges gitu, kayak istilahnya udah melekat lah gitu. Identitas briges itu memang jadi suatu suatu identitas diri lah gitu. Itu yang menurut saya suatu kebanggaan ataupun pengalaman yang mungkin nggak ditemuin di tempat lain karena benar-benar kita digembleng atau jadi kuat untuk survive di jalan lah. Karena Bram dengar-dengar nih dulu kan ada istilah briges lengker dan Bram dengar-dengar juga juga yang ngebentuknya. Betul. Ceritanya seperti apa tuh panjang kalau beliau sejarah panjang. Basically memang saya slanker ya sebelum di briges. Tapi latar belakang briges jadi brigade slanker itu sebenarnya
karena ada kasus setelah Drujoyo yang memang cukup besar dan itu diekspos nasional lah. Masuk di Cakrawala, masuk di apalagi lah Motor Plus apa, itu memang jadi perhatian lah pada saat itu. Sampai Tahun berapa sih itu dibentuk? tahun 99. Berarti setelah kasus yang Sumatera itu ya, BIP. Iya, itu di BIP, kejadian di BIP. Kejadian BIP itu ya. Ya, saya sempat mikir wah ini istilahnya apa ya? Kayak semacam dejavu lah pada saat Oh ya, kembali lagi ya kan. Iya, pada kasus saat yang mencengangkan lah. ya pada saat Briges sudah mulai naik lagi, dihantam sama kasus, saya khawatirnya kita nggak bisa eksis lagi, makanya untuk sementara kamuflase lah kita bikin Brigade Slanker. Sebenarnya itu hanya istilah aja yang kita plesetin, tapi sebenarnya Disingkat sama-sama aja ya. itu hanya pada saat kita diintegrasi sama polisi sebenarnya. Awalnya mulainya Berarti gitu. siasat aja ya. Iya, Siasat awalnya gitu. aja. Pada saat diintegrasi polisi, kita ngakunya oh kita mah bukan Brigade Seven gitu, kita mah Brigade Slanker gitu. Itu hanya supaya mengkat atau memutus interogasi biar tidak sampai menyebar ke anggota Brigade yang lain gitu. Jadi dibuatlah seolah kita mah hanya sekompolan Slanker aja gitu, seolah-olah gitu. Iya. Walaupun isinya memang ya rata-rata juga Slanker juga, cuman ada misi lain karena kalau ngelihat basic masa Slanker juga kan banyak. Jadi ada target supaya penyebaran Brigades lebih masif di mana-mana. Waduh. Gitu. Berarti pada zaman itu masih ketua ya? Ya masih. Berarti siasat strategi untuk mensiasati kepolisian, mungkin mensiasati untuk cari member baru. Ya. Tuh, dan biar bisa masuk ke slang juga pada saat itu karena misi saya salah satunya kalau sekarang mungkin enak ya mau promosi atau menyebarkan Brigades ada fasilitas kayak medsos segala macam. Kalau dulu kan belum ada. Jadi saya pikir slang ini media promosi yang paling tepat untuk menyebarkan Brigades pada saat itu. Makanya kita bikinkan kaos Brigade Slanker supaya dipakai sama Bim dan pernah dipakai kan itu? Alhamdulillah dipakai langsung pas konser. Jadi misinya bisa dikatakan berhasil lah. Sampai menyebar di Jakarta, di Tangerang, ada beberapa wilayah lain lah di luar Jabodetabek juga. Itu karena tadi saya pakai media slang seperti ininya lah. Mungkin kalau sekarang kita ada media sosial, kita pakai begitu media Bim tahu dibuang we baju nanya. Oh enggak. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya gini. Yang bikin saya bangga, ini memang agak menyimpang sedikit. Di Potlot itu ada yang namanya museum semacam merchandise khas dari kerajinan tangan ataupun souvenir dari para slanker. Nah, baju Brigades ini dipampang, dipajang, dikasih menekan gitu, patung, diplastikin. Minimal kan pada saat ada slankers dari mana-mana orang bertanya ini apa nih Brigades gitu karena dipajang di museum itu gitu. Masih ada foto itu Kalau dulu masih ada yang nyimpen. Pas Bim make baju Brigades tuh masih ada yang nyimpen. Ya, cuman kebetulan saya nggak pegang. Saya juga nyari sih kalau ada yang punya. Maksudnya buat saya itu pada saat itu ya baju Brigades dipakai artis mungkin belum banyak ya. Masih jarang juga karena baru satu-satunya kali ya. Ya mungkin untuk pertama. saat itu gitu ya artis yang punya basic masa besar gitu pakai baju Brigades dan di atas panggung live gitu sampai batur anjing si Bim Brigades gitu, kan? Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri lah pada saat itu. Tapi berarti awal-awal anak Brigades yang bisa sempat ke Potlot angkatan A itu.
Atau ada sebelumnya gitu yang benar-benar pakai baju briges? Ya, mungkin pada saat Ada tuh. mungkin pada saat itu ya saya Mas Eli kebetulan. Saya sama Seli, sama Jiko, sama Adam, sama Riko. Berenam kalau nggak salah. Desa, Jiko, Seli, Riko, sama Adam kalau nggak salah berenam kita touring naik motor. Dan ada cerita lucu nih waktu kita istilahnya Briges main ke Potlot. Ya. Kita tuh pakai saya pakai Tiger sama Jiko, Riko sama Adam pakai RG, Desa sama Sally pakai Force One. Pada saat itu ya 3 motor itu bisa dibilang udah paling gaya lah gitu ya. Nah, pada saat kakak Sleng mau nganterin istrinya, itu kebetulan minjem motornya ke kita. Oh, pada sibuk nawarin, "Bang, pakai motor gua aja, Bang, pakai motor gua aja, Bang," gitu. Cuman yang dipilih waktu itu motornya Desa karena kakak nggak bisa kupling waktu itu. Jadi yang dipilih pakai motor Force One. Sampai akhirnya Jiko nawarin, "Bang, pakai helm aja saya aja, Bang, helm saya." Padahal helmnya helm butut asli. Akhirnya dipakai helmnya lah. Udah pulang dari Potlot kita main ke Pondok Indah. Wis gayanya udah pergi kuliner ke Pondok Indah. Ke taman, Nak? Enggak, ke mallnya, ke mall. Ke mallnya itu nyari helm. Nyari helm. Nyari helm karena perjalanan Jakarta Bandung kan lumayan lah banget rada geseng gitu ya, kayak helm batok atau helm biasa. Ini jangan dicontoh tapi ini cerita aja. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Pada saat itu kita niat mau nukerin helm nih di Pondok Indah kan memang kawasan mall elit lah ya. Wah, cari helm-helm bagus. Nah, si Jiko ini memang basically dia orang baik lah, tapi karena helmnya udah dipakai kakak, dia masih kajian kena helm barang butut tapi urut si kakak gitu. itu bodornya cerita rada ya nyeleneh sedikit lah. Itu fotonya kan masih ada, nanti boleh ya kita tampilin. Banget masih kena ya itu. rada disensor seetik lah. Itu masih SMA ya, tahun 96 mungkin. Ke foto tuh ya 96. Ya, 96 mungkin pada saat itu ya termasuk touring yang agak jauh dengan hanya 3 motor karena belum ada tol dulu ya, jadi melewat puncak gitu kan ya. Ya lagi naik motor nggak akan bisa lewat tol. Nah justru kita pengen ngebalakan dan naik tol gitu lewat tol gitu ya kali. Aduh, sungguh seru nih kalau cerita dari Apupung karena cerita beliau tuh campur aduk. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Wah, di Briges sudah komplit lah beliau. Ada kisah-kisah lain yang belum diketahui oleh para sobat, baik pun Bram sendiri ini. Sebenarnya mungkin kalau cerita tentang kita banyak mungkin ya, tapi maksudnya gini, jadi kadang-kadang pada saat itu nama kita sering disalahgunain, dipakai sama orang. Ya, kadang-kadang ya bukan bermaksud menceritakan teman sendiri atau yang sudah meninggal gitu. Kadang-kadang saya juga suka malu kadang-kadang pas pada saat jatah udah dikasihin ya ke si Anu gitu, jatah naon gitu. Saya ngerasa nggak pernah minta jatah gitu, tapi ada yang lucunya juga kadang-kadang ya mungkin kalau sekarang bisa cross check ya, kalau dulu kan gitu we unggul bari tenyaho saya saha gitu ya. Malahan bukan 1-2 tapi sering lah, tapi ya udahlah meureun kudu
kudu kitu meureun caritana lah gitu. Kalau untuk keluarga kita, untuk persaudaraan itu kuat seperti dulu kan? Ada nggak kemungkinan Kalau dengan lihat situasi kondisi saat ini seperti saya ngelihat Brigade sekarang jauh lebih bagus lah. lebih baik ya kalau dari ini? Ya, lebih baik. Saya kagum lah pada saat kemarin di acara Muslim Hijrah apa ya, Biker Hijrah atau apa ya? Oh ya, Nah, salah satunya Ustadz ada Adi Dayat ya. ya ada perwakilan dari Briges ataupun sebelumnya di Masjid Agung ataupun acara-acaranya ataupun memang dari sisi organisasinya sendiri sekarang udah lebih tertib mungkin ya dengan bertransformasi jadi OKP gitu ya. Ini memang saya terakhir mengikuti itu 2004 lah, jadi kalau update yang kesininya saya kurang begitu tahu, tapi memang secara keseluruhan saya lihat ada perubahan lebih baik lah, karena mungkin pada saat dulu zaman saya kita belum terkonsep ya, masih fokusnya membuktikan dulu bahwa Briges ini yang paling ter lah di Bandung gitu ya, erek non terserah lah. Dulu faktanya sampai sebatas itu. Kalau sekarang kayaknya lebih rapi lah, lebih bagus, dan mudah-mudahan kedepannya akan terus lebih baik, lebih solid, lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak lah gitu. Kalau saat ini kesibukan apa? Saya alhamdulillahnya tuh dipercaya sama negara jadi konsultan. Konsultannya? Nah, kalau disebutin meureun ningali latar belakang Nggak nyambung ya? basically hukum, cuman maksudnya kalau berbicara latar belakang sebagai gangster, meureun pemerintah mau percaya mau mere pagaweannya ke orang-orang gitu. Jadi lebih banyak keliling aja sekarang lah. Iya. Kalau konsultannya dalam hal kajian analisa, lebih ke program pemerintah yang sifatnya bantuan untuk masyarakat miskin. Jadi dulu pada saat saya sebut sedih, sebut bangga, ataupun disebut jadi DPO nomor 1, artinya public enemy lah gitu ya, sampah masyarakat. Nah sekarang ini saya dikasih kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu lah. Kalau dulu banyak merugikan orang, mudah-mudahan sekarang kita bisa lebih bermanfaat. Amin. Gitu. Yang terakhir lah, pesan-pesan baik gagasan atau ya baik pesan gitu ya untuk keluarga besar Briges. Harapannya lebih solid, lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan mungkin satu yang buat saya agak-agak dalam nih, pesan mungkin khususnya buat saya ataupun buat rekan-rekan semua, keluarga semua di luar sana. Mati itu pasti. Jadi persiapkan bekal kita untuk mati, jangan sampai kita mati konyol lah, karena mungkin pada saat kita dikasih kesempatan, kalau dulu konyol ya sampai ada si pupungan paling mentepai di jalan, buruk di penjara, ada istilah gitu ya. Pada saat kita dikasih kesempatan untuk bisa hijrah, untuk bisa berubah, untuk bisa beramal baik, maksimalin, persiapkan bekal terbaik kita untuk menghadapi Sang Pencipta. Mungkin itu saja, walaupun saya belum benar-benar jadi orang benar gitu, tapi minimal kalau dulu saya ngajak orang
dengan cara yang tidak baik. Mudah-mudahan pesan ini bisa juga membawa teman-teman jauh lebih baik. Amin. Itu aja mungkin. Ya, para sobat, begitulah perjalanan hidup dari Apupung. Begitu juga pesan-pesan dari Apupung. Sekian dulu podcast dari kami. Ingat, jangan ambil yang buruknya, ambil yang positifnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Briges abadi. Abadi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.